Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat dodol Aceh yang enak dan bikin nagih. Dalam membuat dodol ini kita menggunakan kaleng bekas susu kental manis sebagai pengukurnya. Ini referensi kaleng bekas susu kental manis yang kita gunakan. Gula pasir dan tepung ketan diaduk sehingga semuanya menyatu rata. Jadi, ukuran gula pasir, tepung, dan kelapa yang digunakan sama banyaknya. Kami menggunakan takaran 7 kaleng gula pasir, 7 kaleng tepung ketan, dan 7 buah kelapa. Dan untuk santan hasil perasan, tidak ditentukan berapa jumlah dan ukurannya. Berapapun yang didapatkan bisa digunakan. Jadi nanti santannya bisa dipisahkan antara yang kental dengan yang cair. Setelah kita aduk tepung dan gula pasir kira-kira sudah menyatu, kemudian kita tuang santan sedikit demi sedikit, dan santan yang kita gunakan ini adalah santan yang cair. Tepung yang kita gunakan ini adalah tepung ketan hitam, makanya warnanya agak abu-abu. Dan tepung yang kita gunakan ini bukan tepung hasil kita beli di pasar. Ini adalah tepung dari beras ketan hitam yang kita tumbuk sendiri. Jadi ini mempengaruhi juga hasil dodol yang kita dapatkan. Jadi tepung yang kita tumbuk sendiri itu lebih bagus kualitasnya dari tepung yang kita beli di pasar. Setelah semua bahan tercampur sempurna, ini dodolnya bisa langsung kita masak. Jadi semuanya kita tuang dalam wajan yang udah kita siapkan. Dan kemudian kita tuang semua santan kental yang kita simpan. Ini udah bisa langsung dimasak dengan menggunakan api besar. Proses kematangan dodol ini bisa mencapai 5 jam. Karena proses kematangannya yang lama, jadi kesannya membuat dodol itu sulit. Padahal membuat dodol itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Cuman karena proses kematangannya yang lama, membuat orang kurang tertarik untuk membuat dodol. Inilah penampakan dodol setelah 3 jam kita masak. Dan satu lagi yang harus kita pastikan, yaitu kita harus selalu mengaduk dodolnya agar bagian bawahnya tidak hangus. Karena jika bagian bawahnya hangus, nanti bisa mengubah rasa dodolnya menjadi agak pahit. Dalam membuat dodol ini kita membutuhkan tenaga yang super dan tanpa lelah. Jadi kita harus menggunakan beberapa anggota untuk saling membantu. Setelah melalui beberapa jam, akhirnya dodol kita matang. Dodolnya siap kita sajikan. Salah satu keberhasilan kita dalam membuat dodol yaitu tekstur dodolnya tidak terlalu lengket dan mudah dipotong, dan juga rasanya maknyus. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.